And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nasra. Menurut absen 8 dari kelas 6, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Medang, Ternate, dan Tidore. Kerajaan Medang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. you don't seem the light a shame that I can read your Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Yang terakhir ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Pulau Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Halo semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya. Kalau kamu udah siap, nomor aku 21 dari kelas 7. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tahun berdiri kerajaan Medang, Ternate, dan Tidore. Tahun berdiri kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Medang. Kerajaan Medang didirikan pada tahun 732 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Selanjutnya yang kedua ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1257 yang didirikan oleh Bab Masur Malamo. Selanjutnya yang terakhir ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini berdiri pada tahun 1081 yang dimana Kerajaan Tidore ini didirikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Tenaga Centarana, nomor absen 39 kelas 76. Hari ini saya akan membawakan materi tentang nama-nama raja dari Kerajaan Tidore, Ternate, dan Medang. Dan berikut adalah materinya. Om Swastiastu. Hai semua, perkenalkan nama saya Putra Arsunda Ogenara, Sebisut Bagenara. Saya dari kelas 76 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan, yaitu Kerajaan Medang, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Nah, siapa aja sih raja-raja pertamanya? Yang mau tahu, yuk simak video berikut ini. Yang pertama adalah Kerajaan Medang. Raja pertama dari Kerajaan Medang adalah Empu Sindok. Lalu yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Raja pertama dari Kerajaan Ternate adalah Mangule Cipro. Lalu yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Raja pertama dari Kerajaan Tidore adalah Muhammad Nakil. Teman-teman dan hai Pak Guru yang menonton video ini, perkenalkan nama saya Mada Surya Citra Ajadi, nomor absen 24 kelas 76 kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang puncak kejayaan pada masa pemerintahan raja dari Kerajaan Ternate, Tidore, dan Medang. Selamat menyaksikan. Untuk kerajaan yang pertama, kita mulai dari Kerajaan Medang. Masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh dan Raja Airlangga. Puncak kejayaan Raja Dharmawangsa Teguh terjadi pada masa pemerintahannya di Kerajaan Medang pada abad ke-10. Ia berupaya memperluas pengaruh kerajaan hingga ke wilayah Sumatera dan menantang dominasi Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, inilah beberapa pencapaian Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh, diantaranya 1. Mengembangkan agama Hindu dan Buddha. 2. Menjalin hubungan baik dengan kerajaan lain di Jawa Barat, Lombok, Bali, Sumatera, hingga Cina, mempertahankan Kerajaan Medang dari serangan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Raja Airlangga di Kerajaan Medang ditandai dengan pemulihan dan perluasan kerajaan setelah serangan Pralaya. Berikut beberapa pencapaian Raja Airlangga. 1. Memulihkan kehormatan Kerajaan Medang setelah serangan Pralaya. 2. Memindahkan ibu kota kerajaan ke Kahuripan, menaklukkan raja-raja bawahan Kerajaan Sriwijaya. 3. Memperkuat posisi Medang di Nusantara. 4. Membangun pelabuhan, bendungan, dan jalan. 5. Meringankan beban pajak rakyat.
6. Mendirikan banyak candi seperti Candi Jawi, Candi Belahan, dan Candi Surawa. Kemudian, kerajaan kedua ada Kerajaan Ternate. Puncak kejayaan Kerajaan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babulah pada tahun 1570 sampai 1583. Pada masa itu, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat di bidang perdagangan dan pelayaran. Berikut beberapa pencapaian Raja Babulah. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Filipina bagian selatan. 2. Menjadi perdagangan rempah-rempah seperti lada dan pala perekonomian yang stabil. 3. Mendapatkan julukan Al-Mulukiyah sebagai pusat peradaban Islam, pemerintahan, dan perdagangan. 4. Disebut sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Dan terakhir ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805. Pada masa ini, Kerajaan Tidore berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, menyatukan Ternate dan Tidore, serta mengusir Belanda dari Maluku. Berikut ini adalah pencapaian Kerajaan Tidore pada masa pemerintahan Sultan Nuku. 1. Memperluas wilayah kekuasaan ke Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Papua bagian barat. Kedua, menyatukan Ternate dan Tidore untuk melawan Belanda dan Inggris. 3. Memperbaiki kondisi ekonomi dan politik, membuat kehidupan masyarakat di sekitar 4 kerajaan menjadi teratur. 4. Membuat Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan dihormati di seluruh kawasan.